Ketika Lin Yuner mendengar Hu Mazi menyebutkan kebutuhan fisik, wajahnya langsung memerah. La teringat saat La telanjang dan terlihat oleh Hu Mazi dan Chen Ping. Karena kalian berdua perlu menyelesaikan masalah pria, aku bisa membantu kalian. Lin Yuna berkata dengan suara sangat pelan. Mendengar ini, Hu Mazi langsung berbinar dan berkata, benarkah? Hebat sekali. Chen Ping, siapa di antara kita yang duluan? Atau kita main batu gunting kertas? Siapapun yang menang duluan, dan kita yang lain akan mencuci panci di belakang. Aku tidak mau main, kamu main saja. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Meskipun Lin Yuna tampan, Chen Ping tidak akan melakukan hal seperti memaksanya bermain dengannya di luar keinginannya. Chen Ping telah bermain dengan wanita setidaknya di 1 batalion, jika bukan 1 resimen, tetapi semua wanitalah yang mengambil inisiatif. Bahkan untuk bisa berlatih, dia terpaksa berlatih kultivasi ganda dengan Chen Ping, dan Chen Ping bersikap pasif. Karena kamu tidak mau bermain, maka aku tidak akan sopan. Hu Mazi menyeka air lurnya, lalu menatap Lin Yuner dengan penuh nafsu dan berkata, Nona Lin, kita mau main di mana? Pilih tempat yang nyaman saja. Lin Yuner tertegun sejenak, lalu tersipu dan berkata, kau, apa yang kau pikirkan? Aku bilang aku akan membantumu, dan aku akan mencarikan kalian 2 pelayan dari keluarga Linku. Tapi jangan khawatir, pelayan-pelayan yang kutemukan juga sangat cantik, dan mereka semua gadis dewasa. Ah! Hu Mazi tercengang. Ternyata bukan Lin Yuna yang menawarkan tubuhnya untuk mereka mainkan, melainkan mencari 2 pelayan. Tapi kemudian dia berpikir, pelayan juga perempuan, selama ada perempuan, semuanya akan baik-baik saja. Hu Mazi mengangguk dan berkata, oke, karena Chen Ping tidak mau bermain, berikan aku kedua pelayan itu. Lin Yuner mengangguk, kalau begitu ikuti aku. Lin Yuner membawa Chen Ping dan Hu Mazi ke keluarga Lin lagi, dan kemudian meminta pengurus rumah tangga untuk mencari 2 pembantu agar Hu Mazi dapat menjamunya. Tak lama kemudian, terdengar jeritan seorang wanita dari kamar Hu Mazi, yang menunjukkan bahwa Hu Mazi benar-benar tidak dapat menahannya. Chen Ping tetap di kamar, bersiap untuknya, berencana untuk beristirahat. Setelah Hu Mazi melampiaskan amarahnya, La akan pergi mencari Liu Dian. Pada saat ini, Lin Yuner mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Melihat Chen Ping duduk di tempat tidur, ia bertanya, rekan Taus Chen, apakah karena Anda tidak menyukai pelayan yang saya selapkan, maka Anda tidak menginginkannya? Tidak, aku hanya tidak terlalu tertarik. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Rekan Taois Chen, kau telah menyelamatkan hidupku, aku harus membalas budimu. Jika kau tidak tertarik pada pembantu, aku bisa membantumu memenuhi kebutuhanmu. Saat Lin Yuna mengatakan ini, dia mulai melepas pakaiannya secara aktif. Namun, Yona menangis sambil melepas pakaiannya. Meski Chen Ping tampan dan muda, Lin Yuner tidak merasa jijik padanya, tetapi dia masih merasa sedikit enggan untuk memberikan tubuhnya dengan cara yang tidak jelas seperti itu. Tetapi bagaimanapun juga, Chen Ping telah menyelamatkan hidupnya, dan dia tidak punya cara untuk membalasnya,
jadi dia hanya bisa menggunakan tubuhnya sendiri. Nona Lin, Anda salah paham. Bukan itu maksud saya. Chen Ping segera bangkit dan mengenakan pakaian Lin Yuna. Orang-orang sudah menangis, Chen Ping tidak bisa memaksa mereka. Terlebih lagi, Chen Ping tidak kekurangan wanita. Jika dia benar-benar menginginkannya, kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah dia kembali ke surga ke-6, tetapi ada ratusan wanita yang menunggunya. Saat dia berada di tingkat ke-6, Chen Ping benar-benar terkuras habis oleh Ling Yue dan ratusan murid perempuan dari Sekte Raja Obat, dan dia tidak mau memikirkannya untuk sementara waktu. Rekan Taois Chen, apakah menurutmu aku jelek? Lin Yuna bertanya. Lin Yuna tidak percaya jika dia menanggalkan pakalannya atas inisiatifnya sendiri. Tidak ada pria yang dapat menolak. Tidak, aku tidak bisa. Chen Ping tidak punya pilihan selain berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Mendengar ini, Lin Yuner langsung terkejut dan menatap Chen Ping dengan tak percaya. Setelah beberapa saat, La berkata, "Rekan Taois Chen, jangan terlalu pesimis. Mungkin seni bela diri yang kau latih membuatmu kehilangan kemampuan untuk menjadi seorang pria. Cobalah ganti seni bela dirimu, mungkin akan lebih baik." "Saya akan mencoba." Chen Ping mengangguk. Karena Chen Ping tidak mampu, Lin Yuner berhenti mengkhawatirkannya dan meninggalkan kamar Chen Ping. Melihat Lin Yuna pergi, Chen Ping menghela napas panjang. Tetapi saat dia duduk di tempat tidur, Chen Ping merasakan pedang pembunuh naga di tubuhnya bergetar, diikuti oleh kilatan cahaya putih. Seorang wanita muncul di depan Chen Ping. Zhongli. Erat. Melihat wanita ini, Chen Ping tiba-tiba menjadi sangat gembira dan melangkah maju untuk memegang tangannya erat. Ternyata roh pedang Zhongli dari pedang pembunuh naga yang keluar. Sejak Zhongli terluka, La memulihkan diri di dalam pedang pembunuh naga dan tidak pernah keluar lagi. Sekarang dia tiba-tiba keluar, tampaknya cederanya sudah sembuh. "Guru," Zhongli tersenyum pada Chen Ping. "Apakah lukamu sudah sembuh?" tanya Chen Ping. Zhongli mengangguk. "Tidak apa-apa. Aku sangat merindukan guru selama ini. Aku terjebak di dalam pedang pembunuh naga, tak bisa keluar. Melihat guru lebih menyukai wanita lain, aku jadi iri setengah mati." Menatap mata Zhongli yang penuh harap dan penuh iba, Chen Ping tentu tahu apa yang diinginkan Zhongli. "Awalnya aku ingin istirahat, tapi karena Zhongli membutuhkannya, aku tidak punya pilihan selain memberikannya padanya." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memeluk Zhongli dan melemparkan dirinya ke tempat tidur. Ruang upacara istana ke-6. Sue Wuying duduk di kursi dengan wajah muram, dan di hadapannya adalah master istana ke-6 Jin Fu. "Jin Fu, guci jiwa telah hancur. Masih bisakah kau menyerahkan jiwamu? Kami di istana Jalan Jahat Tulus dan telah memberimu sejumlah besar batu abadi yang dimunikan." Sue Wuying menanyal tuan istana ke-6 Jin Fu. "Jangan khawatir, Tetua Sue. Aku sudah memberi tahu kepala istana ketiga tentang masalah ini. Beliau sudah mengirim kepala istana kelima untuk membantuku menangani Chen Ping. Asalkan kau membunuh Chen Ping, aku akan langsung menyerahkan jiwanya kepadamu."
Jiwa anak ini jauh lebih kuat daripada kultivator lainnya. Master Istana ke-6 Jin Fu dengan cepat meyakinkan. Baiklah, sebaiknya kau urus masalah ini. Chen Ping bukan orang yang mudah ditipu. Dulu di surga ke-6, aku melihatnya memimpin anak buahnya melawan sang pemakan jiwa. Akhirnya, dia bahkan dibantu oleh para master dari surga ke-9. Kalau aku tidak melihat situasi ini dan segera kabur, aku pasti sudah terkubur di surga ke-6. Kata Sue Wuying. Seorang guru dari surga ke-9 ingin membantu. Tuan Istana ke-6, Jin Fu, tercengang, tidak tahu apa yang terjadi di surga ke-6. Seorang guru dari surga ke-9 ingin membantu. Tuan Istana ke-6, Jin Fu, tercengang, tidak tahu apa yang terjadi di surga ke-6. Apa yang terjadi pada sang pemakan jiwa? Apakah jiwanya juga hancur? Sue Wuying menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia diselamatkan oleh seseorang. Siapa yang menyelamatkannya? Tuan Istana ke-6 Jin Fu menjadi tertarik. Jangan bertanya hal-hal yang tidak seharusnya kau tanyakan. Mereka semua adalah orang-orang penting di surga ke-9. Sekalipun aku memberitahumu, kau mungkin tidak akan mengerti. Tapi jangan lupakan jiwa. Selama kita bekerja sama dengan senang hati, Aula Jalan Jahat kita pasti akan membantu Master Aula ketiga untuk akhirnya mengendalikan seluruh kuil. Kata Sue Wuying. Jangan khawatir, aku sudah memerintahkan orang-orang untuk mulai mengumpulkan jiwa lagi, kata penguasa Istana ke-6 meyakinkan. Sue Wuying mengangguk, lalu berdiri dan pergi. Tuan Istana ke-6, Jin Fu, menghela napas lega, berharap Tuan Istana ke-5 akan segera datang. Dia sama sekali tidak yakin bisa menghadapi Chen Ping sendirian. Pada saat ini, di keluarga Lin di Kabupaten Dongxiang, Humazi bermain selama 3 hari berturut-turut dan hampir membunuh 2 pembantunya. Ketika meninggalkan keluarga Lin, Lin Yuner juga ingin pergi bersama mereka untuk menemukan Liu Dian untuk melihat apakah dia dapat menemukan jiwa ayahnya. Namun, Chen Ping tidak setuju. Lagi pula, kekuatan Lin Yuna terlalu lemah, dan dia harus melindunginya saat itu, yang akan menjadi beban. Namun Chen Ping berjanji jika arwah ayah Lin Yuner masih ada, dia akan membawanya kembali. Namun Chen Ping sendiri tahu bahwa jiwa ayah Lin Yuner telah lama hilang dan diserap oleh Chen Ping sebagai sumber daya. Lin Yuna mengangguk, lalu membiarkan Chen Ping dan Humazi pergi. Setelah meninggalkan Kabupaten Dongxiang, Chen Ping dan Humazi mengikuti arahan yang diberikan oleh sang putri. Angin dan pasir melolong bagaikan binatang buas yang marah, dan tanah tandus itu luas dan tak berbatas, seakan tidak ada ujungnya. Setelah Chen Ping dan Humazi meninggalkan Kabupaten Dongxiang, mereka berjalan tanpa ragu menuju arah barat laut yang disebutkan oleh sang putri. Chen Ping, apakah menurutmu apa yang dikatakan sang putri itu benar? Apakah Istana ke-6 benar-benar berada di pegunungan di barat laut gurun? Humazi sedikit ragu, mengerutkan kening sedikit, dan bertanya dengan ragu-ragu. Chen Ping mengangguk pelan, ekspresinya tenang dan penuh tekad, lalu berkata, seharusnya memang begitu. Dia sudah terjebak di dalam toples saat itu dan tidak berani berbohong.
Dan dilihat dari reaksinya yang panik dan sengaja disembunyikan, dia memang hanyalah boneka yang dimanipulasi. Rahasia sebenarnya ada pada Pangeran ke-6. Mendengar ini, Humazi langsung berbinar, terkekeh dan menggosok-gosok tangannya, sambil berkata, "Bagus sekali. Saat kita menemukan istana ke-6, kita harus memberi mereka pelajaran. Mereka berani sekali mengumpulkan jiwa para biksu untuk dikultivasi. Mereka benar-benar gila dan telah kehilangan kemanusiaan mereka. Aku takkan pernah bisa meredakan kebencianku kecuali aku mencabik-cabik mereka." Chen Ping meliriknya dengan acuh tak acuh, matanya seolah mampu melihat menembus segalanya, dan tampak membawa kesombongan bawaan. Lalu ia berkata perlahan, "Jangan khawatir, masa-masa indah mereka sudah berakhir. Di hadapanku, Chen Ping, iblis jahat manapun hanyalah seekor ayam dan seekor anjing, yang rentan terhadap satu pukulan." Keduanya menuju ke arah barat, dan semakin jauh ke barat laut mereka pergi, semakin sunyi lingkungan di sekitarnya. Pada awalnya, kita masih dapat melihat beberapa tumbuhan jarang dan hewan-hewan kecil yang berjuang untuk bertahan hidup di alam liar, tetapi kemudian, tanda-tanda kehidupan ini pun menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah pasir kuning yang bergulung-gulung seperti air pasang, dan angin yang menderu-deru bagaikan pisau tajam, menyayat wajah orang-orang dengan menyakitkan. Apa benar-benar ada orang yang tinggal di tempat sialan ini? Rasanya tempat ini bahkan tidak layak huni. Humazi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, sambil melindungi matanya dari angin dan pasir dengan tangannya. Pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba berhenti. Berdiri tegak seperti pohon pinus, tatapannya setajam obor, ia menunjuk ke depan dan berkata, "Lihat, ada gunung di sana." Humazi melihat ke arah jari Chen Ping, dan melihat sebuah gunung besar menjulang dari tanah dan menjulang ke langit di cakrawala yang jauh. Gunung itu gelap gulita, bagaikan seekor binatang raksasa yang tengah tertidur lelap, memancarkan aura suram dan mengerikan yang membuat orang-orang bergidik, seakan-akan setiap kali mendekat, mereka akan ditelan oleh kekuatan jahat. Apakah itu gunung tempat istana ke-6 berada? Kelihatannya aneh sekali. Aku merasa gunung itu menyimpan banyak rahasia dan bahaya yang tak terkatakan. Humazi menelan ludah dan sedikit rasa takut muncul di hatinya. Chen Ping mengangguk, ekspresinya tegas, bagaikan gunung es yang tak tergoyahkan, lalu berkata, "Seharusnya ada di sana. Lihatlah aura di sekitar gunung itu, penuh dengan energi jahat, jelas karena telah mengumpulkan banyak jiwa. Tempat jahat semacam ini niscaya akan melahirkan orang-orang yang sangat kejam, tetapi di hadapanku, mereka ditakdirkan untuk membayar harga yang mahal." Keduanya mempercepat langkah dan menuju ke gunung. Semakin dekat kita ke gunung, semakin pekat aura jahat di sekitar kita, seolah-olah telah mewujud. Bahkan udara pun menjadi sedingin es, sehingga sulit bernapas. Tempat ini sungguh menyeramkan. Aku merasa kultivasiku telah ditekan, seolah-olah aku telah ditahan oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Aku merasa lemah di sekujur tubuh. Humazi mengerutkan kening, ekspresi kesakitan di wajahnya. Chen Ping tersenyum tenang, senyum itu memancarkan semacam kebencian terhadap segala kejahatan, dan berkata, "Ini wajar.
Istana keenam telah mengumpulkan begitu banyak jiwa dan mendirikan formasi pengumpulan jiwa di sini. Orang biasa yang datang ke sini mungkin bahkan tak akan mampu berdiri tegak dan akan langsung tertelan aura jahat ini. Namun, di hadapanku, formasi apapun, kekuatan jahat apapun, hanyalah permainan anak-anak. Saat mereka berbicara, mereka telah tiba di kaki gunung.